Bab ke-24, Zaman Pencerahan. Dari cara jarum dibuat hingga cara meriam ditemukan. Hilde baru saja mulai bab mengenai Renaissance ketika dia mendengar ibunya masuk dari pintu depan. Dia melihat jam, kini jam 4 sore. Ibu berlari menaiki tangga dan membuka pintu kamar Hilde. "Kamu tidak pergi ke gereja?" "Pergi, tapi apa yang akan kamu kenakan?" "Apa yang kupakai sekarang?" "Baju malamu." Gereja itu adalah sebuah gereja batu kuno dari abad pertengahan. "Hilde." Dia membiarkan map itu jatuh ke pangkuannya dan mendongak ke arah ibunya. "Aku lupa waktu, Bu. Maaf, aku sedang membaca sesuatu yang amat sangat menarik." Mau tak mau ibunya tersenyum. "Ini buku sihir," tambah Hilde. "Oke, selamat ulang tahun sekali lagi, Hilde." "Hei, aku tidak tahu apakah aku dapat menerima ucapan seperti itu lagi. Tapi aku belum mengucapkannya, aku hanya akan beristirahat sebentar. Nanti aku akan menyiapkan makanan malam istimewa. Aku berusaha untuk mendapatkan stroberi. Oke, aku akan terus membaca." Sophie sedang mengikuti Hermes melewati kota. Di aula rumah Alberto, dia menemukan kartu lain dari Lebanon. Ini pun bertanggal 15 Juni. Hilde mulai memahami sistem tanggal-tanggal itu. Kartu-kartu yang diberi tanggal sebelum 15 Juni merupakan salinan kartu-kartu yang telah diterima Hilde dari ayahnya. Tapi yang diberi tanggal hari ini baru sampai ke tangan Hilde untuk pertama kalinya lewat tulisan di map itu. "Hilde sayang, kini Sophie mendatangi rumah sang filosof. Dia akan segera berusia 15 tahun. Tapi kamu sudah 15 tahun kemarin. Apakah itu hari ini, Hilde?" "Jika itu hari ini, pastilah sudah terlambat. Tapi jam kita tidak selalu cocok." Hilde membaca bagaimana Alberto memberitahu Sophie tentang Renaissance dan ilmu pengetahuan baru, para tokoh rasionalis abad ke-17, dan para empirisis Inggris. Dia terlompat setiap kali menemukan kartu baru atau ucapan selamat ulang tahun yang disusupkan ayahnya ke dalam cerita. Ayah membuatnya jatuh dari buku latihan Sophie, muncul di kulit pisang, dan menyembunyikannya di dalam program komputer. Tanpa usaha sedikit pun, dia dapat membuat Alberto keselip lidah dan memanggil Sophie Hilde. Lebih parah lagi, dia membuat Hermes mengucapkan "Selamat ulang tahun, Hilde." Hilde setuju dengan Alberto bahwa ayahnya sudah melangkah agak terlalu jauh dengan membandingkan dirinya dengan Tuhan dan Yang Maha Kuasa. Tapi siapakah yang sesungguhnya disetujuinya? Bukankah itu ayahnya yang memasukkan kata-kata mencela atau mencela diri ke dalam mulut Alberto? Dia memutuskan bahwa perbandingan dengan Tuhan itu bagaimanapun tidak begitu berlebihan. Ayahnya memang seperti Tuhan yang Maha Kuasa bagi dunia Sophie. Ketika Alberto sampai pada Berkeley, Hilde tidak-tidaknya sama terpesonanya dengan Sophie. Apa yang akan terjadi sekarang? Ada berbagai tanda bahwa sesuatu yang istimewa akan terjadi begitu mereka sampai pada filosof tersebut yang telah menyangkal keberadaan dunia material di luar kesadaran manusia. Bab itu dimulai dengan Alberto dan Sophie berdiri di jendela, melihat pesawat terbang kecil dengan panji-panji panjang bertuliskan "Selamat ulang tahun" melambai-lambai di belakangnya. Pada saat yang sama, awan gelap mulai menyelimuti kota. Jadi ada atau tiada bukanlah satu-satunya pertanyaan. Pertanyaan lainnya adalah siapa kita ini? Apakah kita benar-benar manusia yang terdiri dari daging dan darah? Apakah dunia kita terdiri dari benda-benda nyata atau apakah kita dikelilingi oleh pikiran? Tidakkah terlalu mengherankan bahwa Sophie mulai menggigit-gigit kukunya? Menggigit kuku tidak pernah menjadi kebiasaan buruk Hilde. Tapi saat ini dia tidak begitu senang dengan dirinya sendiri. Lalu akhirnya semua jadi terbuka. Bagi kita, bagimu, dan bagiku, kehendak atau ruh yang merupakan penyebab dari segala sesuatu di dalam sesuatu ini bisa jadi adalah ayah Hilde. Apakah Anda mengatakan bahwa dia telah menjadi seperti Tuhan bagi kita? Terus terang saja, iya. Dia mestinya malu pada dirinya sendiri. Bagaimana dengan Hilde sendiri? Dia seorang malaikat, Sophie. Malaikat, Hilde adalah yang didatangi ruh ini. Dengan perkataan itu, Sophie menjauhkan diri dari Alberto dan lari keluar menembus badai. Mungkinkah itu badai yang sama yang melanda Berkeley kemarin malam, beberapa jam setelah Sophie lari melintasi kota? Sementara dia berdiri, satu pikiran terus berputar-putar di kepalanya. Besok adalah hari ulang tahunku. Bukankah sangat menyakitkan menyadari bahwa hidup hanyalah mimpi sehari sebelum hari ulang tahunmu yang ke-15? Itu seperti mimpi mimpi memenangi uang 1 juta dan kemudian terbangun tepat sebelum kamu menerima uang itu.
Sophie berlari melintasi lapangan bermain. Beberapa menit kemudian, dia melihat seorang berlari mendatanginya. Itu adalah ibunya. Langit berkali-kali dihantam halilintar. Ketika mereka bertemu, ibu Sophie memeluknya. "Apa yang sedang menimpa kita, gadis kecil?" "Aku tidak tahu," Sophie terseduh. "Ini seperti mimpi buruk." Hilde merasakan air matanya mulai mengalir. Ada atau tiada, itulah pertanyaannya. Dia melemparkan map itu ke ujung tempat tidur dan berdiri. Dia berjalan bolak-balik melintasi lantai. Akhirnya, dia berhenti di depan cermin kuningan. Dia tetap berdiri di situ sampai ibunya datang dan mengatakan makan malam telah siap. Ketika Hilde mendengar ketukan di pintu, dia tidak tahu berapa lama dia telah berdiri di sana. Tapi dia benar-benar yakin bahwa bayangan dirinya telah berkedip dengan kedua matanya. Dia berusaha menampilkan dirinya sebagai seorang gadis yang tahu terima kasih di hari ulang tahunnya. Tapi pikirannya ada bersama Sophie dan Alberto sepanjang waktu. Bagaimana keadaan mereka sekarang setelah mereka tahu bahwa ayah Hilde lah yang memutuskan segala sesuatu, meskipun tahu barangkali mereka merupakan istilah yang berlebihan. Sungguh tidak masuk akal mengira mereka mengetahui sesuatu. Bukankah hanya ayahnya yang memungkinkan mereka mengetahui berbagai hal? Toh masalahnya tetap sama, bagaimanapun kamu memandangnya. Begitu Sophie dan Alberto tahu bagaimana segala sesuatu yang saling berhubungan, mereka sudah hampir sampai ke ujung jalan. Hilde hampir tersedak makanan ketika tiba-tiba dia menyadari bahwa masalah yang sama juga mungkin berlaku di dunianya sendiri. Orang-orang telah mencapai banyak kemajuan dalam pemahaman mereka akan hukum alam. Dapatkah sejarah berlanjut begitu saja sepanjang masa begitu potongan terakhir puzzle filsafat dan ilmu pengetahuan jatuh di tempatnya? Bukankah ada hubungan antara perkembangan gagasan dan ilmu pengetahuan di satu pihak dan pengaruh rumah kaca dan penggundulan hutan di pihak lain? Mungkin tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kehausan manusia akan pengetahuan merupakan suatu kejatuhan dari surga. Pertanyaan itu terlalu besar dan mengerikan sehingga Hilde berusaha untuk melupakannya. Mungkin dia akan jauh lebih paham kalau dia membaca lebih lanjut buku ulang tahun dari ayahnya. "Happy birthday to you," dendang ibunya ketika mereka selesai menikmati es krim dan stroberi Italia. "Sekarang kita akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Aku tahu ini terdengar agak gila, tapi yang ingin aku lakukan hanyalah membaca hadiah dari ayah. Ya, selama dia tidak membuatmu benar-benar lupa daratan. Enggak lah ya, kita dapat makan pizza bersama sambil menonton cerita misteri di televisi. Ya, jika ibu suka." Hilde tiba-tiba memikirkan cara Sophie berbicara dengan ibunya. Mudah-mudahan ayah tidak menuliskan apapun tentang ibu Hilde ke dalam karakter ibu lain. Hanya untuk meyakinkan, dia memutuskan untuk tidak menyebut-nyebut kelinci putih yang ditarik keluar dari topi pesulap. Setidak-tidaknya tidak hari ini. Ngomong-ngomong, katanya ketika dia meninggalkan meja, Aku tidak dapat menemukan salib emasku di dimanapun. Ibunya menatapnya dengan ekspresi kebingungan. "Aku menemukannya di dekat dok beberapa minggu yang lalu." "Kamu pasti telah menjatuhkannya, anak nakal yang tak pernah rapi. Apakah ibu mengatakannya pada ayah? Coba aku ingat. Ya, aku yakin aku mengatakannya. Kalau begitu, di mana salib itu sekarang?" Ibunya bangkit dan pergi untuk mengambil kotak perhiasannya sendiri. Hilde mendengar seruan keheranan dari kamar tidur itu. Ibu cepat-cepat kembali ke ruangan duduk. "Sekarang tampaknya aku tidak dapat menemukannya, sudah kuduga." Dia memeluk ibunya dan lari naik ke kamarnya sendiri. Akhirnya, kini dia dapat meneruskan membaca tentang Sophie dan Alberto. Dia duduk di atas tempat tidur seperti sebelumnya dengan map berat di atas lututnya dan mulai membaca bab selanjutnya. Sophie bangun keesokan harinya ketika ibunya masuk ke kamar itu sambil membawa sebuah nampan penuh dengan hadiah ulang tahun. Dia telah memasang bendera pada sebuah botol soda kosong. "Selamat ulang tahun, Sophie." Sophie menghapus kantuk dari matanya. Dia berusaha untuk mengingat apa yang terjadi pada malam sebelumnya. Tapi itu seperti potongan-potongan puzzle. Salah satu potongan itu adalah Alberto, yang lainnya adalah Hilde dan sang mayor. Yang ketiga adalah Berkeley, yang keempat Berkeley. Potongan paling hitam adalah badai hebat itu. Praktis, dia sangat terguncang. Ibu mengeringkan tubuh Sophie dengan handuk dan membawanya ke tempat tidur. Ibu memberinya secangkir susu panas dan madu. Dia segera jatuh tertidur. "Kukira aku masih hidup," katanya lemah.
tentu saja kamu hidup dan hari ini kamu berusia 15 tahun. Apakah ibu yakin benar? Yakin sekali. Bukankah seorang ibu tahu kapan satu-satunya anaknya dilahirkan? 15 Juni 75. Jam setengah 2, Sophie, itu adalah saat paling membahagiakan dalam hidupku. Apakah ibu yakin itu semua bukan hanya mimpi? Pasti itu mimpi yang indah kalau kita bangun dengan dadar gulung dan soda serta hadiah-hadiah ulang tahun. Dia meletakkan nampan hadiah di atas kursi dan lenyap dari kamar itu untuk sesaat. Ketika kembali, dia membawa nampan lain dengan dadar gulung dan soda. Dia meletakkannya di ujung tempat tidur. Itu adalah tanda bagi ritual pagi ulang tahun tradisional. Dengan dibukanya hadiah-hadiah dan ingatan sentimental ibunya tentang kontraksi pertama yang dirasakannya 15 tahun yang lalu. Hadiah dari ibunya berupa sebuah raket tenis. Sophie tidak pernah bermain tenis, tapi ada banyak lapangan terbuka sejarak beberapa menit berjalan dari Clover Close. Ayahnya telah mengirimkannya sebuah radio, FM dan TV mini. Layarnya tidak lebih lebar dari sebuah foto biasa. Juga ada banyak hadiah dari bibi-bibi tua dan sahabat-sahabat keluarga. Akhirnya ibu berkata, menurutmu apakah aku harus tinggal di rumah dan tidak bekerja hari ini? Tidak, mengapa begitu? Kamu sangat kalut kemarin. Jika itu berlanjut, kukira kita harus membuat perjanjian untuk bertemu dengan seorang ahli jiwa. Itu tidak penting. Apakah penyebabnya badai itu atau Alberto? Bagaimana dengan ibu? Ibu berkata, apa yang sedang menimpa kita, gadis kecil? Aku membayangkan kamu pergi ke kota untuk menemui seorang yang misterius. Mungkin itu salahku. Bukan kesalahan siapa-siapa kalau aku mengambil pelajaran filsafat di waktu luangku. Ibu pergi bekerja saja. Sekolah belum mulai sebelum pukul 10 dan kami hanya akan mengambil rapor dan duduk-duduk. Tahukah kamu bagaimana hasil rapormu nanti? Setidak-tidaknya lebih baik daripada yang kudapat pada semester lalu. Tidak lama setelah ibunya pergi, telepon berdering. Sophie Amundsen, ini Alberto. Sang mayor tidak menyisakan amunisi sama sekali kemarin malam. Apa maksud Anda? Badai itu, Sophie. Aku tidak tahu harus berpikir apa. Inilah kebajikan tertinggi yang dapat dimiliki oleh seorang filosof sejati. Aku bangga betapa banyaknya yang telah kau pelajari dalam waktu yang begitu singkat. Aku khawatir bahwa tidak ada yang benar-benar nyata. Itu disebut kegelisahan eksistensial atau ketakutan, dan biasanya itu hanyalah salah satu tahap menuju kesadaran baru. Kukira aku perlu berhenti dari pelajaran ini. Apa ada banyak katak di taman saat ini? Sophie tertawa. Alberto melanjutkan. Kukira lebih baik kita meneguhkan hati. Ngomong-ngomong, selamat ulang tahun. Kita harus menyelesaikan pelajaran ini menjelang pertengahan musim panas. Itulah kesempatan terakhir kita. Kesempatan terakhir kita untuk apa? Apakah kamu duduk dengan nyaman? Kita akan bicara agak panjang tentang ini. Kamu mengerti? Aku sedang duduk. Kamu ingat Descartes? Kukira itulah sebabnya maka aku ada. Mengingat keraguan metodis kita sendiri, kini kita mulai dari awal. Kita bahkan tidak tahu apakah kita berpikir, mungkin akan terbukti bahwa kita ini pikiran, dan itu sangat berbeda dari berpikir. Kita punya alasan bagus untuk percaya bahwa kita ini semata-mata ditemukan oleh Alia Hilde sebagai semacam hiburan ulang tahun bagi putri sang mayor dari Rilsen. Apakah kamu mengerti? Ya, tapi juga terdapat kontradiksi di sini. Jika kita fiktif, kita tidak berhak untuk percaya pada apapun sama sekali. Artinya pembicaraan telepon ini pun hanya hayalan. Dan kita tidak mempunyai kehendak bebas sekecil apapun, sebab sang mayorlah yang merencanakan segala yang kita ucapkan atau katakan. Jadi kita bisa juga menutup pembicaraan sekarang ini. Tidak. Kini kamu terlalu menyederhanakan segalanya. Kalau begitu jelaskanlah. Apakah kamu akan mengatakan bahwa orang merencanakan semua yang mereka impikan? Ada kemungkinan bahwa ayah Hilde mengetahui segala sesuatu yang kita lakukan. Mungkin akan sama sulitnya menghindar dari kemahakuasaannya sebagaimana berlari dari bayanganmu sendiri. Bagaimanapun, dan disinilah aku mulai membuat rencana. Belum jelas apakah sang mayor telah memutuskan segala sesuatu yang akan terjadi. Dia mungkin belum memutuskan sebelum menit terakhir, yaitu pada saat penciptaan. Tepatnya pada saat semacam itu mungkin kita punya inisiatif sendiri yang dapat memandu kita dalam apa yang kita ucapkan dan lakukan. Inisiatif semacam itu jelas merupakan impuls-impuls yang sangat lemah jika dibandingkan dengan artileri berat sang mayor. Besar kemungkinan kita tidak berdaya melawan kekuatan pengacau dari luar seperti anjing yang berbicara,
tulisan di kulit pisang, dan badai yang sudah dipesan sebelumnya. Tapi kita tidak dapat mengabaikan kebandelan kita, meskipun itu mungkin sangat lemah. Bagaimana mungkin? Sang mayor mungkin mengetahui segala sesuatu tentang dunia kecil kita, tapi itu bukan berarti bahwa dia maha kuasa. Bagaimanapun kita harus berusaha untuk menerima bahwa dia bukan yang maha kuasa. Kukira aku mengerti kemana akan Anda melangkah dengan ini. Tipuannya akan bisa berlanjut jika kita dapat mencoba berbuat sesuatu atas usaha kita sendiri sepenuhnya, sesuatu yang tidak dapat diketahui oleh sang mayor. Bagaimana kita dapat melakukan hal itu jika kita bahkan tidak ada? Siapa bilang kita tidak ada? Pertanyaannya bukanlah apakah kita ada, melainkan apakah kita dan siapakah kita. Bahkan jika ternyata bahwa kita ini hanyalah impuls-impuls dalam keabadian ganda sang mayor, itu tak lantas meniadakan sedikit keberadaan yang kita punyai atau kehendak bebas kita. Aku sedang berusaha ke sana, Sophie. Tapi ayah Hilde pasti tahu benar bahwa kita sedang berusaha ke sana. Tentu saja, tapi dia tidak tahu apa rencana dia yang sesungguhnya. Aku berusaha untuk menemukan sebuah titik Archimedes. Archimedes adalah seorang ilmuwan Yunani yang mengatakan, beri aku titik pasti di mana aku harus berdiri dan aku akan menggerakkan bumi. Itulah titik yang harus kita temukan untuk menggerakkan diri kita sendiri keluar dari semesta batiniah sang mayor. Itu akan menjadi prestasi hebat. Tapi kita tidak akan menyelinap keluar sebelum kita selesai dengan pelajaran filsafat ini. Sementara itu berlangsung, dia telah mencengkram kita kuat sekali. Jelas dia telah memutuskan bahwa aku harus memandumu selama berabad-abad hingga memasuki zaman kita sendiri. Tapi kita hanya mempunyai beberapa hari lagi sebelum dia memasuki pesawat terbang di satu tempat entah di mana di Timur Tengah. Jika kita tidak berhasil membebaskan diri dari imajinasinya yang mengikat sebelum dia tiba di Berkeley, tamatlah kita. Anda menakutkanku. Pertama-tama, aku akan mengemukakan padamu fakta-fakta yang paling penting mengenai pencerahan Prancis. Lalu kita akan membahas garis besar filsafat Kant sehingga kita sampai pada romantisme. Hegel juga akan merupakan bagian penting dari gambaran itu untuk kita. Dan dengan membicarakan dirinya, mau tak mau kita akan mengenal perselisihan sengit antara filsafat Kierkegaard dan filsafat Hegel. Kita juga akan membicarakan sedikit tentang Marx, Darwin, dan Freud. Dan jika kita dapat mengusahakan sedikit komentar penutup mengenai Sartre dan eksistensialisme, rencana kita dapat dijalankan. Itu terlalu banyak untuk 1 minggu. Itulah sebabnya kita harus cepatnya mulai. Dapatkah kamu segera datang? Aku harus pergi ke sekolah. Kami mengadakan pertemuan kelas dan kemudian menerima rapor. Tinggalkan saja jika itu hanya fiktif, adalah imajinasi semata bahwa permen dan soda itu punya rasa. Tapi raporku, Sophie, kamu ini hidup dalam satu alam raya yang menakjubkan, di atas sebuah planet kecil yang merupakan salah satu dari ratusan miliar galaksi. Atau kamu merupakan hasil dari beberapa impuls elektromagnetik di dalam pikiran sang mayor, dan kamu malah bicara soal rapor. Kamu mestinya malu pada dirimu sendiri. Maafkan aku. Tapi lebih baik kamu pergi ke sekolah sebelum kita bertemu. Barangkali akan memberi pengaruh buruk pada Hilde jika kamu bolos pada hari terakhir sekolahmu. Dia mungkin tetap pergi ke sekolah bahkan pada hari ulang tahunnya. Dia itu malaikat, kamu tahu. Kalau begitu aku akan datang langsung dari sekolah. Kita bisa bertemu di gubuk sang mayor. Gubuk sang mayor? Klik. Hilde membiarkan map itu jatuh ke pangkuannya. Ayahnya telah mengusik kesadarannya. Dia benar-benar bolos pada hari terakhir sekolahnya. Sungguh licik. Dia duduk sebentar sambil bertanya-tanya apa yang sedang dibuat Alberto. Haruskah dia mencuri baca halaman terakhir? Tidak, itu curang. Lebih baik kita bergegas dan membacanya hingga selesai. Tapi dia yakin Alberto benar dalam satu hal penting, yaitu bahwa ayahnya dapat melihat segala sesuatu yang akan terjadi pada Sophie dan Alberto. Tapi sementara dia sedang menulis, dia barangkali tidak tahu apa yang mungkin akan terjadi. Dia mungkin mengabaikan sesuatu karena terburu-buru, sesuatu yang mungkin tidak disadarinya hingga lama setelah dia selesai menulis. Dalam situasi semacam itu, Sophie dan Alberto pasti akan mendapat banyak peluang. Sekali lagi, Hilde mempunyai keyakinan yang sangat kuat bahwa Sophie dan Alberto benar-benar ada. Air tenang menghanyutkan, katanya dalam pikiran. Mengapa gagasan itu datang padanya? Itu jelas bukan pikiran berkelebat di permukaan. Di sekolah, Sophie mendapatkan banyak perhatian sebab kini hari ulang tahunnya. Kawan-kawan sekelasnya telah sibuk dengan rencana-rencana liburan musim panas, rapor, dan soda pada hari terakhir.
Begitu guru membubarkan kelas dengan ucapan selamat berlibur, Sophie berlari pulang. Yohana berusaha memperlambat langkahnya, tapi Sophie berseru bahwa ada sesuatu yang harus dilakukannya. Di kotak surat, dia menemukan 2 kartu dari Lebanon. Keduanya adalah kartu ucapan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun 15 tahun. Salah satunya adalah untuk Hilde Moller-Neich dengan alamat Sophie Amundsen, tapi yang satunya lagi untuk Sophie sendiri. Kedua kartu tersebut dicap Batalion PBB 15 Juni. Sophie membaca 2 kartu yang dialamatkan kepadanya. Sophie Amundsen yang baik, hari ini kamu mendapat kartu juga. Selamat ulang tahun, Sophie, dan banyak terima kasih untuk semua yang telah kamu lakukan untuk Hilde. Salam, Mayor Albert Neich. Sophie tidak yakin bagaimana harus bereaksi setelah ayah Hilde akhirnya menulis kepadanya juga. Kartu Hilde berbunyi, Hilde sayang, aku tidak tahu hari atau jam berapa saat ini di Lilsen, tapi seperti yang telah pernah kukatakan, itu tidak banyak berbedanya. Sepanjang aku mengenalmu, aku tidak terlalu terlambat memberi ucapan selamat kepadamu dari sini. Tapi jangan tidur terlalu malam. Alberto akan segera menceritakan kepadamu tentang pencerahan Prancis. Dia akan memusatkan perhatian pada 7 hal, yaitu pertama, tentangan terhadap kekuasaan, 2 rasionalisme, 3 gerakan pencerahan, 4 optimisme kebudayaan, 5 kembali ke alam, 6 agama alamiah, dan ke-7 hak asasi manusia. Sang mayor jelas masih mengawasi mereka berdua. Sophie masuk ke dalam rumah dan menaruh buku rapor dengan semua nilai A di atas meja dapur. Lalu dia menyelinap melalui pagar tanaman dan berlari ke dalam hutan. Tak lama kemudian dia kembali mendayung menyeberangi danau kecil itu. Alberto sedang duduk di undakan pintu ketika dia tiba di gubuk. Dia memanggil Sophie untuk duduk di sampingnya. Cuaca cerah meskipun ada sedikit kabut di tengah udara lembab yang berarak menuju danau. Seakan-akan keadaan belum begitu pulih akibat badai sebelumnya. Mari kita segera mulai, kata Alberto. Setelah Hume, filosof besar selanjutnya berasal dari Jerman, Immanuel Kant. Tapi Prancis juga mempunyai banyak ahli pikir penting pada abad ke-18. Dapat kita katakan bahwa pusat gaya besar filsafat di Eropa pada abad ke-18 adalah di Inggris pada paruh pertama, di Prancis pada pertengahan, dan di Jerman menjelang akhir abad tersebut. Pergeseran dari barat ke timur, dengan kata lain, persis aku akan mengemukakan garis besar gagasan-gagasan yang sama-sama dimiliki oleh kebanyakan filosof pencerahan Prancis. Nama-nama yang penting adalah Montesquieu, Voltaire, dan Rousseau. Tapi sebenarnya masih banyak lagi yang lain. Aku akan memusatkan perhatian pada 7 hal. Terima kasih, aku benar-benar sudah tahu itu. Sophie menyerahkan padanya kartu dari ayah Hilde. Alberto mendesah dalam-dalam. Mestinya dia tidak perlu repot-repot. Jadi kata kunci pertanyaannya adalah tantangan terhadap kekuasaan. Banyak filosof pencerahan Prancis mengunjungi Inggris, yang dalam hal lebih liberal dibandingkan dengan tanah air mereka sendiri, dan dibandingkan minatnya oleh ilmu pengetahuan alam Inggris, terutama oleh Newton dan fisika universalnya. Tapi mereka juga terilhami oleh filsafat Inggris, terutama oleh Locke dan filsafat politiknya. Begitu kembali ke Prancis, mereka menjadi semakin menentang kekuasaan lama. Mereka menganggap penting untuk tetap bersikap skeptis menghadapi seluruh kebenaran warisan itu. Gagasan bahwa individu harus menemukan jawabannya sendiri untuk setiap pertanyaan. Tradisi Descartes banyak berpengaruh dalam hal ini, sebab dialah yang membangun semuanya dari dasar. Benar sekali. Tantangan terhadap kekuasaan terutama ditunjukkan pada kekuasaan pendeta raja dan kaum bangsawan. Pada abad ke-18, lembaga-lembaga ini punya kekuasaan jauh lebih besar dari Prancis daripada di Inggris. Lalu datanglah revolusi Prancis. Ya, pada 1789, tapi gagasan-gagasan revolusi itu sudah timbul jauh sebelumnya. Kata kunci berikutnya adalah rasionalisme. Kukira rasionalisme telah wafat bersama Hume. Hume sendiri belum meninggal sampai tahun 1776. Itu berarti kira-kira 20 tahun setelah Montesquieu dan hanya 2 tahun sebelum Voltaire dan Rousseau. Keduanya meninggal pada 1778, tapi ketiganya telah pergi ke Inggris dan akrab dengan filsafat Locke. Kamu mungkin ingat bahwa Locke tidak konsisten dengan empirisismenya. Dia percaya misalnya bahwa iman kepada Tuhan dan norma-norma moral tertentu melekat pada akal manusia. Gagasan ini juga merupakan inti pencerahan Prancis. Anda juga mengatakan bahwa orang
Perancis selalu lebih rasional dibandingkan dengan orang Inggris. Ya, suatu perbedaan yang sudah ada sejak abad pertengahan. Jika orang Inggris berbicara tentang common sense, orang Perancis biasanya berbicara tentang evidence. Ungkapan bahasa Inggris itu berarti apa yang diketahui semua orang, dan ungkapan Perancis itu berarti apa yang jelas bagi akal seseorang tentunya. Aku mengerti. Seperti para humanis dari zaman Yunani kuno misalnya, Socrates dan kaum Stoik. Kebanyakan filosof pencerahan mempunyai keyakinan yang tak tergoyahkan pada akal manusia. Ini demikian khas sehingga pencerahan Prancis sering dinamakan zaman kejayaan akal. Ilmu-ilmu pengetahuan alam yang baru telah mengungkapkan bahwa alam bergantung pada akal. Para filosof pencerahan menganggap bahwa mereka berkewajiban untuk membangun landasan bagi ajaran moral, agama, dan etika sesuai dengan akal manusia yang abadi. Ini mendorong timbulnya gerakan pencerahan. Hal ketiga, kini tiba waktunya untuk mulai mencerahkan massa. Inilah yang menjadi dasar bagi suatu masyarakat yang lebih baik. Orang-orang beranggapan bahwa kemiskinan dan penindasan merupakan akibat kebodohan dan tahayul. Oleh karena itu, perhatian besar dipusatkan pada pendidikan anak-anak dan juga rakyat. Bukan kebetulan bahwa ilmu pendidikan dilahirkan pada zaman pencerahan. Jadi, sekolah dibuka sejak abad pertengahan dan pedagogi sejak zaman pencerahan. Dapat kamu katakan begitu. Monumen terbesar bagi gerakan pencerahan itu sendiri sudah merupakan ensiklopedi raksasa. Aku mengacu pada ensiklopedi 28 jilid yang diterbitkan pada tahun antara 1751 hingga 1772. Seluruh filosof dan penyair besar memberikan sumbangan mereka. Segala sesuatu dapat ditemukan di sini. Demikian dikatakan, dari cara jarum dibuat hingga cara meriam ditemukan. Hal selanjutnya adalah optimisme kebudayaan, kata Sophie. Maukah kamu menolongku dengan menyingkirkan kartu itu sementara aku bicara? Maaf. Para filosof pencerahan beranggapan bahwa begitu akal dan pengetahuan tersebar luas, umat manusia akan membuat kemajuan besar. Hanya soal waktu sebelum rasionalisme dan kebodohan memberi jalan pada peri kemanusiaan yang telah dicerahkan. Pemikiran semacam ini dominan di Eropa Barat hingga beberapa dasawarsa terakhir. Kini kita tidak lagi yakin bahwa seluruh perkembangan itu mendatangkan kebaikan, tapi kritik terhadap peradaban ini telah disuarakan oleh para filosof pencerahan Prancis. Mungkin kita mestinya mengikuti kata mereka. Bagi sebagian orang, bencana baru itu adalah kembali ke alam, tapi alam bagi para filosof pencerahan berarti nyaris sama dengan akal, sebab akal manusia merupakan persembahan dari alam dan bukannya dari agama atau peradaban. Telah terbukti bahwa yang disebut orang-orang primitif itu seringkali lebih sehat dan lebih bahagia dibandingkan dengan orang-orang Eropa, dan ini katanya, mereka belum berbudaya. Rousseau menawarkan pemecahan bagi bencana itu. Kita harus kembali ke alam, sebab alam itu baik dan manusia secara alamiah baik. Peradaban itulah yang menghancurkannya. Rousseau juga percaya bahwa anak harus dibiarkan tetap berada dalam keadaan tak berdosa secara alamiah selama mungkin. Tidak akan salah jika dikatakan bahwa gagasan mengenai nilai hakiki masa kanak-kanak berasal dari zaman pencerahan. Sebelumnya, masa kanak-kanak hanya dianggap sebagai perpisahan bagi kehidupan dewasa. Tapi kita semua adalah manusia, dan kita menjalani kehidupan kita di atas bumi ini, bahkan ketika kita masih kanak-kanak. Mestinya aku beranggapan begitu. Agama menurut mereka harus dibuat alamiah. Apa yang mereka maksudkan dengan itu? Yang mereka maksudkan adalah bahwa agama juga harus dibuat selaras dengan akal, alamiah. Ada banyak orang yang berjuang demi apa yang disebut agama alamiah, dan itu adalah hal ke-6 dalam daftar kita. Pada waktu itu ada banyak penganut gigih materialisme yang tidak percaya bahwa Tuhan dan yang menyatakan diri ateis. Tapi kebanyakan filosof pencerahan beranggapan bahwa sungguh tidak rasional membayangkan sebuah dunia tanpa adanya Tuhan. Dunia jauh terlalu rasional untuk itu. Newton berpegang pada pandangan yang sama, misalnya juga dianggap rasional jika kita percaya pada keabadian jiwa. Sebagaimana menurut Descartes, apakah manusia itu mempunyai jiwa abadi atau tidak, itu lebih dianggap sebagai masalah akal daripada masalah iman. Kukira itu aneh, bagiku itu menyangkut apa yang kita percaya dan bukan apa yang kita ketahui.
Itu karena kamu tidak hidup pada abad ke-18. Menurut para filosof pencerahan, agama perlu dilepaskan dari seluruh dogma atau doktrin yang tidak rasional yang telah didekatkan pada ajaran-ajaran sederhana dari Yesus sepanjang sejarah gereja. Aku mengerti. Oleh karena itu, banyak yang berpegang pada apa yang dikenal sebagai deisme. Apakah itu? Yang kita maksudkan dengan deisme adalah kepercayaan bahwa Tuhan menciptakan dunia berabad-abad yang lalu, tapi kita tidak pernah menampakkan dirinya ke dunia sejak itu. Jadi, Tuhan dikecilkan artinya menjadi zat tertinggi yang hanya menampakkan dirinya pada manusia melalui alam dan hukum alam, dan tidak pernah dengan cara adialami kita menemukan Tuhan filosofis yang serupa dalam tulisan-tulisan Aristoteles. Baginya, Tuhan adalah penyebab formal atau penggerak pertama. Jadi kini kita tinggal satu hal lagi yang belum dibahas, hak asasi manusia. Namun barangkali yang paling penting secara keseluruhan dapat kamu katakan bahwa pencerahan Prancis lebih praktis dibandingkan dengan filsafat Inggris. Maksud Anda, mereka hidup sesuai dengan filosofi mereka? Ya, sangat. Para filosof pencerahan Prancis tidak hanya berpuas diri dengan pandangan-pandangan teoritis mereka mengenai kedudukan manusia di dalam masyarakat. Mereka aktif berjuang demi apa yang mereka sebut hak-hak alamiah warga negara pada mulanya. Ini mengambil bentuk sebagai suatu kampanye melawan sensor demi kebebasan pers, tapi juga dalam masalah-masalah agama, moral, dan politik. Hak individu akan kemerdekaan berpikir dan mengutarakan pendapat harus dihormati. Mereka juga berjuang demi penghapusan perbudakan dan perlakuan yang lebih manusiawi terhadap para penjahat. Kukira aku setuju dengan sebagian besar di antaranya. Prinsip menyangkut individu yang tidak dapat diganggu-gugat mencapai puncaknya pada Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara yang diterima oleh Majelis Nasional Prancis pada 1789. Deklarasi Hak Asasi Manusia ini merupakan dasar bagi Konstitusi Norwegia 1814. Tapi banyak orang masih harus berjuang untuk merebut hak asasi ini. Ya, sayang sekali, tapi para filosof pencerahan ingin menetapkan bahwa hak-hak tertentu yang dimiliki oleh setiap orang sejak mereka dilahirkan. Itulah yang mereka maksudkan dengan hak alamiah. Kita masih membicarakan hak alamiah yang sering dipertentangkan dengan hukum negara, dan kita masih selalu menemukan orang-orang atau bahkan seluruh negara yang menuntut hak alamiah ini ketika mereka memberontak melawan anarki, perbudakan, dan penindasan. Bagaimana dengan hak kaum wanita? Revolusi Prancis 1787 menetapkan sejumlah hak bagi semua warga negara, tapi yang dianggap warga negara nyaris selalu pria. Namun revolusi Prancis itulah yang memberi kita isyarat pertama menyangkut feminisme. Memang sudah waktunya. Sejak 1787, filosof pencerahan Condorcet menerbitkan sebuah risalah mengenai hak kaum wanita. Dia berpendapat bahwa kaum wanita mempunyai hak alamiah yang sama dengan kaum pria. Pada revolusi 1789, kaum wanita sangat aktif dalam pertempuran melawan rezim feodal yang lama. Misalnya, kaum wanitalah yang memimpin demonstrasi yang memaksa raja keluar dari istananya di Versailles. Kelompok-kelompok wanita dibentuk di Paris. Selain tuntutan akan hak politik yang sama dengan kaum pria, mereka juga menuntut perubahan dalam hukum perkawinan dan dalam kondisi sosial kaum wanita. Apakah mereka berhasil mendapatkan hak yang sama? Tidak. Sebagaimana yang hampir selalu terjadi, masalah hak kaum wanita dikobar-kobarkan di tengah maraknya perjuangan. Namun begitu rezim baru berkuasa, masyarakat lama yang didominasi kaum pria kembali bertahta. Benar, salah seorang yang berjuang paling gigih demi membela hak asasi kaum wanita selama revolusi Prancis adalah Olympe de Gouges pada 1791, 2 tahun setelah revolusi. Wanita itu menertibkan sebuah deklarasi hak asasi kaum wanita. Deklarasi hak asasi warga negara tidak memasukkan satu artikel pun mengenai hak alamiah kaum wanita. Olympe de Gouges menuntut seluruh hak yang sama bagi kaum wanita sebagaimana yang diberikan kepada kaum pria. Apa yang terjadi? Kepalanya dipenggal pada 1793 dan seluruh aktivitas politik bagi kaum wanita dilarang. Sungguh memalukan.
Pada abad ke-19, barulah feminisme benar-benar bergerak, bukan hanya di Prancis, melainkan juga di seluruh Eropa. Sedikit demi sedikit perjuangan ini menghasilkan buah, tapi di Norwegia misalnya, kaum wanita belum mendapatkan hak untuk memberikan suara hingga 1913. Dan bagi kaum wanita di berbagai bagian dunia ini masih banyak yang harus diperjuangkan. Mereka dapat mengandalkan dukunganku. Alberto duduk menatap seberang danau. Setelah beberapa saat dia berkata, kurang lebih itulah yang ingin kukatakan tentang pencerahan. Apa maksud Anda dengan kurang lebih? Aku mempunyai perasaan tidak akan ada lagi yang lain. Tapi ketika dia mengatakan ini, sesuatu mulai terjadi di tengah danau. Sesuatu bergolak naik dari kedalaman. Seekor makhluk raksasa dan mengerikan bangkit dari permukaan. Seekor naga laut, teriak Sophie. Monster hitam itu bergelung maju mundur beberapa kali dan kemudian lenyap lagi ke dalam danau. Air kembali tenang seperti sebelumnya. Alberto telah berpaling. Sekarang kita masuk, katanya. Mereka pergi ke gubuk kecil itu. Sophie berdiri menatap kedua lukisan Berkeley dan Berkeley. Dia menunjuk ke arah lukisan Berkeley dan berkata, kukira Hilde tinggal di satu tempat di dalam lukisan itu. Sebuah sulaman kini tergantung di antara dua lukisan tersebut berbunyi, kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Sophie berpaling pada Alberto. Anda yang menggantungkannya di sana? Alberto hanya menggelengkan kepalanya dengan wajah sedih. Lalu Sophie menemukan sebuah amplop kecil di atas papan di atas tungku. Untuk Hilde dan Sophie, bunyinya. Sophie langsung tahu dari mana datanya surat itu. Tapi sepertinya angin baru telah bertiup. Kini setelah dia mulai memperhitungkan Sophie, dia membuka surat itu dan membacanya keras-keras. Dua gadis tersayang, guru filsafat Sophie seharusnya telah menekankan makna penting pencerahan Prancis bagi cita-cita dan prinsip-prinsip yang mendasari berdirinya PBB. 200 tahun yang lalu, slogan kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan berhasil menyatukan rakyat Prancis. Kini, kata-kata yang sama mestinya dapat menyatukan seluruh dunia. Kini terasa lebih penting daripada sebelumnya. Untuk menjadi satu keluarga besar manusia, keturunan kita adalah anak-anak dan cucu-cucu kita. Dunia macam apa yang mereka warisi dari kita? Ibu Hilde meneriakkan dari ruang bawah bahwa cerita misteri akan dimulai 10 menit lagi dan bahwa dia telah memasukkan pizza ke dalam oven. Hilde benar-benar kecapean setelah membaca begitu lama. Dia telah terjaga sejak jam 6 pagi. Dia memutuskan untuk melewatkan waktu sore dengan merayakan hari ulang tahunnya bersama ibunya. Tapi pertama-tama dia harus melihat sesuatu dulu di dalam ensiklopedinya. Gauges, bukan? The Gauges? Lagi-lagi bukan. Olympe de Gauges masih kosong. Ensiklopedi ini tidak menuliskan sepatah kata pun mengenai wanita yang dipenggal kepalanya karena komitmen politiknya. Bukankah itu memalukan? Tentunya wanita itu bukan hanya seorang yang dikarang-karang sendiri oleh ayahnya. Hilde berlari menuruni tangga untuk mengambil ensiklopedi yang lebih besar. Aku harus mencari sesuatu, dia berkata kepada ibunya yang terheran-heran. Dia mengambil jilid VORV hingga GP dan ensiklopedi keluarga yang besar dan lari ke kamarnya. Gauges, itu dia. Gauges Marie Olympe, 1748-1793. Pengarang Prancis, memainkan peranan penting selama terjadinya revolusi Prancis dengan menulis banyak brosur mengenai masalah sosial dan beberapa naskah drama. Salah satu dari sedikit orang dari masa revolusi yang mengampanyekan hak-hak asasi manusia untuk diterapkan pada kaum wanita. Pada 1791 menerbitkan Declaration on the Rights of Women. Dipenggal kepalanya pada 1793 karena berani membela Louis XVI dan menentang Robespierre. Lit L. Locker, Les Origines de Féminine Contemporaine, 1900.